Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tugas proyek akhir statistika yang berjudul Uji One Way ANOVA dan Uji Two Way ANOVA dengan SPSS. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vera Nopita Anggraini dan anggota kelompok 9 lainnya ada Siti Aleida Salwa, Febi Sahriani Harahap, Trinatasha Biarkaro, Estasha Griseldi Daeli, dan Juniati Simangungsong. Konsep dasar uji one-way ANOVA. Istilah lain dari uji one-way ANOVA atau analysis of variance adalah uji ANOVA satu faktor. Uji one-way ANOVA yang berguna untuk menguji perbedaan rata-rata lebih dari dua kelompok. Persyaratan penggunaan uji one-way ANOVA antara lain: 1. Sampel berasal dari kelompok yang independen. Kedua, variabel faktor bersifat non-metrik atau data kategorikal. Ketiga, data masing-masing kelompok berdistribusi normal. Keempat, varian antar kelompok harus homogen. Contoh kasus uji one-way ANOVA. Seorang peneliti ingin menguji apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam rasio profitabilitas antar perusahaan yang berada di tiga sektor industri yang berbeda. Rasio profitabilitas yang digunakan adalah Return on Assets atau ROA yang menunjukkan seberapa efisien perusahaan dalam menghasilkan laba dibandingkan dengan total aset yang dimiliki. Peneliti memilih tiga sektor industri yang berbeda. Yang pertama ada industri manufaktur, ada industri teknologi, dan yang terakhir industri retail. Data yang dikumpulkan adalah rasio ROA dari perusahaan-perusahaan di masing-masing sektor industri untuk tahun terakhir. Pertanyaan, apakah ada perbedaan yang signifikan dalam rasio profitabilitas ROA antara ketiga sektor industri tersebut? Maka langkah-langkah uji one-way ANOVA-nya: yang pertama, melakukan uji normalitas Shapiro-Wilk, yang kedua melakukan uji homogenitas, dan yang ketiga melakukan uji one-way ANOVA. Berikut adalah data rasio return on asset ROA dalam persen yang dikumpulkan dari 12 perusahaan di masing-masing sektor industri. Berikut adalah 3 tabel, dan selanjutnya saya akan menjelaskan pengkodean dari 3 jenis industri tersebut, yaitu adalah ada industri manufaktur yang untuk kode pertama, kemudian ada kedua industri teknologi, dan terakhir ketiga industri retail. Selanjutnya kita bisa langsung menggolongkan berdasarkan variabelnya, yaitu untuk X adalah jenis dari industri tersebut. Dengan label kita isi dengan jenis industri dengan nilainya itu sebanyak 3 jenis, maka kita tambahkan satu persatu, yaitu dengan klik tombol tambah, kemudian sampai 3 jenis. Kita klik satu-satu. Untuk kode pertama kita bisa isi dengan label industri manufaktur. Kemudian untuk kedua industri teknologi, dan yang terakhir ketiga untuk industri retail. Jika dipastikan sudah benar, kita bisa klik OK untuk melanjutkan. Kemudian untuk variabel Y kita bisa mengisi dengan label ROA. Kita tidak perlu menambahkan nilainya atau berapa banyak, jadi kita bisa langsung lanjut ke dalam data view untuk melanjutkan menginput data yang telah kita miliki dari Excel dan kita salin ke dalam aplikasi SPSS. Untuk variabel X kita isi dengan seluruh jenis industri yang kita miliki. Bisa kita Ctrl C untuk copy, kemudian kita paste. Lalu untuk variabel Y kita bisa isi dengan persenan yang telah kita miliki. Kita Ctrl C untuk mengkopinya, kemudian kita bisa paste ke dalam variabel Y. Jika sudah, kita bisa pastikan kembali apakah data atau sampel telah kita miliki sudah kita input dengan benar sesuai dengan yang ada di Excel, sesuai yaitu 36 sampel. Maka jika sudah, kita bisa klik Analyze untuk menguji normalitas dari data yang telah kita miliki. Kemudian kita bisa langsung masuk ke dalam deskriptif statistik, dan kemudian kita pilih bagian Export. Lalu kita menggolongkan jenis industri variabel X ke dalam vector list
Kemudian untuk variabel Y, kita bisa masuk ke dalam dependent list. Kemudian jika sudah, kita bisa klik plots untuk melanjutkan uji normalitas dengan menekan tanda centang pada normality plots v-test. Kemudian jika sudah, kita bisa klik continue untuk melanjutkan. Jika sudah, kita bisa klik OK untuk melihat hasil dari uji normalitas yang telah kita input. Oke, sebentar saya harus klik ke kanan. Kita akan mencari hasil dari uji normalitasnya. Maka berikut adalah hasil uji normalitas dari 3 industri yang tadi telah kita uji. Oke. Selanjutnya, maka dari nilai yang telah kita dapatkan, kita bisa menginterpretasi output uji normalitas pada bagian industri manufaktur sebesar 0,909 lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Lalu yang kedua untuk nilai signifikansi pada industri teknologi sebesar 0,878 lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Kemudian untuk yang terakhir, untuk industri nilai signifikansi pada industri retail sebesar 0,911 lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Selanjutnya kita akan melakukan uji homogenitas dan sekaligus uji one way ANOVA. Selanjutnya klik analyze, terus pilih conformance and proportion, terus pilih one way ANOVA. X-nya pindahkan ke faktor, ke Y-nya pindahkan ke dependent list, pilih post hoc, terus checklist 2K, checklist spesifik, lalu continue, selanjutnya option, checklist descriptive, homogeneity, continue, lalu klik OK. Ini tampilannya, output yang pertama, test of homogeneity of variance. Based on mean, signifikannya itu 0,086. Berdasarkan output SPSS, test of homogeneity of variance diperoleh nilai signifikasi sebesar 0,086 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa varian data yang kita dibandingkan tersebut adalah sama atau homogen, sehingga asumsi homogenitas dalam uji one way ANOVA terpenuhi. Output yang kedua ANOVA, signifikannya itu 0,000. Berdasarkan output ANOVA, di samping diperoleh nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata rasio return on asset atau ROA ketiga jenis industri tersebut berbeda secara signifikan. Output yang ketiga, multiple comparisons. Signifikannya itu 0,000. Pengujian 2K HSD adalah pengujian perbandingan jamak untuk menentukan apakah rata-rata penjualan tersebut signifikan dalam jumlah analisis varian. Sebagai contoh, kita akan membandingkan rata-rata nilai return on asset industri manufaktur dengan industri teknologi. Berdasarkan output multiple comparisons, diketahui nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa rasio return on asset pada industri manufaktur dan industri teknologi berbeda, sehingga perbedaan rata-rata ROA secara deskriptif antara kedua jenis industri tersebut adalah signifikan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang konsep dasar two-way ANOVA. Satu, uji two-way ANOVA disebut juga dengan uji ANOVA 2 arah atau faktor. 2. Uji two-way ANOVA bertujuan untuk membandingkan perbedaan rata-rata antara kelompok yang telah dibagi pada dua variabel faktor. 3. Persyaratan pengujian uji two-way ANOVA yaitu dibagi menjadi 5, yaitu 1. Sampel berasal dari kelompok yang independen. 2. Variabel faktor adalah data non-metrik atau data kategorikal. 3. Variabel dependen adalah data berskala kuantitatif atau interval rasio. 4. Nilai residu standar berdistribusi normal. Dan yang terakhir nomor 5, varian antara kelompok harus homogen. Sekarang contoh kasusnya yaitu contoh kasus two-way ANOVA. Peternak ayam ingin mengetahui apakah ada perbedaan signifikan dalam berat badan ayam yang diberikan makanan berbeda.
makanan A dan makanan B? Dan apakah pengaruh berbeda jika pemberian makanan dilakukan pada waktu berbeda, pagi, siang, dan malam? Peternak ingin mengetahui apakah interaksi antara jenis makanan dan waktu pemberian makanan mempengaruhi pertumbuhan ayam. Desain eksperimen. Ada tiga, satu, faktor satu, jenis makanan atau makanan A dan makanan B. Faktor dua, waktu pemberian makanan pagi, siang, malam. Dan yang terakhir, respon berat badan ayam atau dalam gram. Sekarang kita masuk pada eksperimen ini dilakukan pada 30 ayam, di mana 15 ayam diberikan makanan A dan 15 ayam diberikan makanan B. Masing-masing kelompok ayam tersebut diberikan makanan pada waktu yang berbeda, pagi, siang, dan malam. Untuk melihat apakah ada perbedaan dalam pertumbuhan ayam tergantung pada faktor-faktor tersebut. Tujuan analisisnya yaitu satu, menilai apakah ada perbedaan signifikan dalam berat badan ayam berdasarkan jenis makanan. Dua, menilai apakah ada perbedaan signifikan dalam berat badan ayam berdasarkan waktu pemberian makanan. Dan yang terakhir nomor tiga, menilai apakah ada interaksi signifikan antara jenis makanan dan waktu pemberian makanan terhadap berat badan ayam. Oke, berikut ini adalah data untuk studi kasus yang kedua, yaitu yang two-way ANOVA. Di sini sudah ada jenis makanan, waktu pemberian makanan, dan berat badan. Kita membuat pengkodean seperti ini agar lebih mudah. Kode 1 untuk waktu pemberian makanan pagi, kode 2 untuk siang, kode 3 untuk malam. Dan kita juga buat pengkodean untuk jenis makanan, yaitu kode 1 untuk makanan A dan kode 2 untuk makanan B. Oke, langsung saja kita ke aplikasi SPSS. Pada menu variable view, di sini kita ketik makanan. Lalu kita beri label jenis makanan. Lalu untuk values, kita tambahkan 1 untuk makanan A, 2 untuk makanan B. Yang kedua, kita tulis waktu dengan label waktu pemberian makanan. Di sini values-nya kita tambahkan 1 pagi, 2 siang, 3 malam. Setelah itu di sini kita ketik berat. Kita beri label berat badan ayam. Lalu kita ke data view. Untuk kolom makanan kita isikan data jenis makanan. Ini ada 60 sampel. Lalu data waktu pemberian makanan kita copy. Untuk berat badan kita copy. Kita pastekan di sini. Oke, setelah itu kita akan menguji normalitas. Caranya kita klik analyze, kemudian pilih general linear model, kita pilih univariate. Setelah itu kita masukkan variabel jenis makanan ke X faktor, waktu pemberian makanan ke X faktor, dan berat badan ke dependent variable. Kemudian kita klik save. Lalu kita centang pada standardized residual. Ini untuk memunculkan variabel standar residual. Kemudian continue. Kemudian oke. Sini sudah muncul variabel standardized residual. Ini kita akan menguji apakah dia datanya berdistribusi normal atau tidak. Maka kita klik analyze. Lalu kita pilih descriptive statistik, kemudian kita pilih explore. Lalu kita masukkan standardized residual ke dependent list. Setelah itu kita klik plot. Lalu kita centang pada normality plot with test.
Kemudian kita klik continue, lalu klik OK. Oke, baik, di sini sudah muncul hasil output untuk uji normalitas. Inilah hasil output dari test of normality. Nilai signifikan sebesar 0,563. Dasar pengambilan keputusan untuk uji normalitas yang pertama, jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka nilai residual standar normal. Lalu, jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka nilai residual standar tidak normal. Nah, berdasarkan hasil ini, diperoleh nilai signifikan sebesar 0,563. Ini salah ya, harusnya 0,563. Yang artinya lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan nilai residual standar berdistribusi normal. Oke, selanjutnya kita akan melakukan uji homogenitas sekaligus two-way ANOVA. Caranya, kita klik Analyze, kemudian pilih General Linear Model, lalu pilih Univariate. Kemudian kita pilih Option, lalu kita centang pada deskriptif statistik dan homogeneity test. Ini untuk uji homogenitas. Kemudian continue. Lalu pada IM means kita masukkan variabel makanan, waktu, jenis makanan dan waktu pemberian makanan ke display means for. Lalu klik continue. Lalu pada save, kita uncentang standardized. Lalu continue. Lalu OK. Nah, di sini sudah muncul hasil output untuk tes homogeneity. Selanjutnya nilai output Levin Test of Quality of Error Variances. Berdasarkan output SPSS ini diperoleh nilai signifikan sebesar 0,977 lebih besar 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel berat badan ayam adalah homogen, sehingga asumsi homogenitas dalam uji two-way ANOVA terpenuhi. Lalu hasil output Test of Between Subject Effects. Tes tersebut adalah output untuk uji hipotesis penelitian ini atau menjawab rumusan masalah. Dasar pengambilan keputusan dalam uji two-way ANOVA. 1. Jika nilai signifikan lebih kecil 0,05, maka ada perbedaan berat badan ayam berdasarkan variabel faktor. 2. Jika nilai signifikan lebih besar 0,05, maka tidak ada perbedaan berat badan ayam berdasarkan variabel faktor. Selanjutnya, pembuatan kesimpulan. 1. Diperoleh nilai signifikan sebesar 0,00 lebih kecil 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan berat badan ayam berdasarkan waktu pemberian makanan. 2. Diperoleh nilai signifikan sebesar 0,0000 lebih kecil 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan berat badan ayam berdasarkan jenis makanan yang diberikan. 3. Diperoleh nilai signifikan sebesar 0,493 lebih besar 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada interaksi signifikan antara waktu pemberian makanan dengan jenis makanan dalam menentukan berat badan ayam. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.